Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk mengikuti pelajaran matematika. Kita patut bersyukur karena masih diberi kesehatan ya. Jadi hari ini kita akan masuk materi matematika lanjutan materi pada minggu kemarin. Kita masih berada di penjumlahan pecahan. Kalau kita mengingat kemarin, kita sudah sampai di materi yang terakhir itu penjumlahan pecahan dengan berpenyebut berbeda dan juga penjumlahan pecahan dengan bentuk pecahan yang berbeda. Jadi Bapak ingatkan lagi sebelum kita lanjut ke materi yang akan kita pelajari hari ini, Bapak ingatkan kata kuncinya kalau penjumlahan pecahan itu adalah jika penjumlahan pecahan ya penyebutnya berbeda, kita samakan dulu penyebutnya. Sudah dijelaskan kemarin kan? Samakan penyebut pecahan menggunakan KPK. Kita cari KPK dari penyebut-penyebut pecahan tersebut. Kemudian yang kedua, jika ada penjumlahan pecahan dengan bentuk pecahan yang berbeda, misalnya bentuk pecahan persen persen dengan pecahan campuran, ya kita harus rubah pecahan tersebut ke pecahan biasa dulu ya. Kita mengubah pecahan tersebut ke dalam bentuk pecahan yang sama ya, yaitu pecahan biasa. Nah, sekarang kita lanjutkan materi pada pagi hari ini, yaitu mengenai penjumlahan 3 pecahan dengan berpenyebut berbeda. Nah, silakan kalian buka bukunya di halaman 10 ya. Silakan kalian buka bukunya di halaman 10. Ya, jadi Bapak langsung kasih contoh. Karena ini sudah lanjutan materi yang kemarin ya, Bapak kasih contoh. Silakan buka bukunya halaman 10. Dicontoh di buku 2/3 ditambah 1/6 tambah 1/2. Kalau pertemuan sebelumnya kita hanya sampai di penjumlahan 2 pecahan ya. Kita hanya sampai di penjumlahan 2 pecahan. Pertemuan kali ini kita masuk ke bentuk ketiga pecahan berturut-turut ya. Penjumlahan pecahan 3 pecahan ya berturut-turut. Langkahnya sama dengan pertemuan sebelumnya. Kita samakan penyebutnya karena penyebutnya berbeda. Kita samakan penyebutnya dengan cara apa untuk memudahkan kita? Kita cari KPK dari penyebut-penyebutnya. Ya, masih ingat kan cara menentukan KPK? Ya, pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah jelaskan. Ya, Bapak gunakan teknik Ya. Misalnya 362 ya, kita cari KPK-nya. Kita mulai dari bilangan terkecil yaitu 2 ya. Kita bagi 2. 3 bagi 2 bisa enggak? 3 habis enggak dibagi 2? Tidak habis atau tidak bisa ya. Maka kita tulis kembali ya. Kita tulis kembali 3-nya diturunkan ya. Kemudian yang kedua, 6 bagi 2 bisa enggak? Oh bisa. 6 bagi 2 3. 2 bagi 2 1. Nah, setelah itu kita lihat bilangannya lagi. Masih ada yang bisa dibagi 2? Ternyata sudah tidak ada. Kita lanjut ke angka 3. Nah, sekarang kita lihat 3 bagi 3 bisa enggak? Bisa. 1. 3 bagi 3 1. 1 bagi 3 enggak bisa, tulis kembali ya. Jadi kalau sudah 1 di bawah berarti sudah selesai. Maka KPK-nya yang ada di samping ya. Jadi KPK-nya kita kalikan yang Bapak bundarin. 2 kali 3 sama dengan 6. Karena kita sudah dapatkan KPK-nya 6, maka penyebutnya adalah 6 ya. 6 untuk menyamakan penyebutnya. Sekarang kita kerjakan seperti pada penjumlahan 2 pecahan. Bagaimana caranya? Masih ingat kan kemarin? 6 bagi 3 hasilnya dikalikan 9 ya. 6 bagi 3 2. 2 kali 2 4. Oke, kita lanjut. 6 bagi 6 1. 1 kali 1 1. Ya. 6 bagi 2 3. 3 kali 1 3. Karena sudah sama penyebutnya, ketiga-tiga pecahan tersebut sudah sama penyebutnya, kita langsung jumlahkan. Ingat, yang dijumlahkan hanya pembilangnya. Penyebutnya tidak perlu dijumlahkan ya. 4 tambah 1 5. 5 tambah 3 8. Ya. Kemudian penyebutnya tulis 1 saja, 6 ya. Jangan tulis ketiga-tiganya ya, 1 saja. Karena masih bisa disederhanakan. Ingat ya, kalau pecahan itu tidak bisa kita berhenti kalau masih bisa disederhanakan ya. Harus disederhanakan ya. Pecahannya sesederhana mungkin. Boleh Pak, bisa enggak dikecilkan? Boleh. Masing-masing dibagi 2. Nah, 8 bagi 2 ya, 8 bagi 2 4. 6 bagi 2 3. Masih bisa enggak dibagi 2? Nah, 4-nya bisa tapi 3-nya tidak bisa. Itu tidak bisa lagi dijadikan pecahan
biasa ini pecahan biasa yang paling kecil, tapi masih bisa jadikan pecahan campuran. Ingatkan kata kuncinya kalau mengubah pecahan biasa ke campuran, selama pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, itu bisa kita jadikan pecahan campuran. Langkah pertama, tulis penyebutnya, 3 kita tulis. Kemudian langkah kedua, kita perkirakan 3 kali berapa mendekati 4. Tidak boleh melebihi 4 ya. 3 kali berapa mendekati 4. Berarti kita perkirakan, oh 3 kali 1. 3 kali 1 kan 3. Kalau kita 3 kali 2 kan 6 ya. 3 kali 2 kan 6, melebihi dari pembilangnya. Tidak boleh. Kita ambil yang di bawahnya, yang paling mendekati. 3 kali 1, 3. Supaya dapat 4, kita tambah 1 ya. 3 kali 1, 3. Sedangkan pembilangnya kan 4. Nah, supaya dapat 4, kita tambah 1. Sehingga jawabannya sampai di sini pecahan paling sederhana ya. Jadi kata kuncinya sama dengan penjumlahan 2 pecahan yang berpenyebut berbeda. Kita samakan dulu penyebut-penyebutnya ya, dengan cara cari KPK dari semua penyebut-penyebut pecahan tersebut semua ya, ketiga-tiganya. Ini langkah pertama ya. Untuk langkah kedua sama ya, yang Bapak sudah ajarkan di pertemuan sebelumnya, menggunakan perkalian silang boleh. Tapi dua-dua saja dulu. Dua-dua kalau menggunakan perkalian silang. Yang cara kedua tuh ya, dua-dua. Nanti hasilnya baru jumlahkan lagi ini, itu sama. Silakan gunakan cara yang mudah menurut kalian. Nah, Bapak sarankan cari referensi di YouTube. Itu banyak sekali cara menjumlahkan pecahan, itu banyak sekali cara-caranya. Tapi Bapak sarankan pilihlah yang menurut kalian mudah ya, menurut kalian mudah. Jangan gunakan cara oh ini canggih sekali caranya, ini paling cepat tapi menurut kalian sulit ya, jangan. Pilih yang kalian mudah pahami ya. Jadi penjumlahan 3 pecahan berpenyebut berbeda itu sudah Bapak jelaskan ya. Sampai di sini. Nanti kita buka sesi pertanyaan nanti lewat grup ya, lewat grup kita, lewat WA. Ya, silakan perhatikan ya. Di bukumu ya, di bukunya caranya ya, mungkin untuk penjumlahan 3 pecahan berpenyebut berbeda sampai di sini. Mungkin Bapak ya kasih satu contoh lagi ya. Bapak kan kasih contoh yang kedua dengan pecahan 3 penjumlahan pecahan berbeda dengan ada yang bilangan pecahannya berbeda. Misalnya 1/2 ditambah 1/4 tambah yang kemarin kita persennya, persen berarti 2% ya. Ini penjumlahan dengan 3 pecahan bentuknya berbeda ya, sama langkahnya kita samakan dulu pecahannya dalam bentuk yang sama-sama kita jadikan pecahan biasa ya. 2 kali 2 4 tambah 1 5/2, penyebutnya tulis kembali. Kali ini sudah berbentuk pecahan biasa, tidak perlu lagi, tinggal kita turunkan saja, tulis kembali. Nah, 2%, kemarin kan Bapak sudah jelaskan 2% artinya 2/100. Nah, sama kita samakan penyebutnya dengan menggunakan KPK. Tetapi kalau tidak mau kalau mau cepat, kita lihat dulu penyebut paling besar itu yang mana ya, seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya. Kita lihat penyebut yang paling besar itu yang mana, 100. Nah, sekarang kita perkirakan 100 bisa tidak dibagi ke semua penyebutnya. Kalau bisa ya tidak perlu cari KPK, kita langsung tulis saja penyebut 100. Karena penyebut 100 ini bisa dibagi ke 3 pecahan tersebut. Nanti kalau ada yang tidak bisa baru boleh gunakan KPK. Nah, bagaimana caranya? Sama. 100 bagi 2 itu 50 ya. 50 kali 5 250 ya. Maka 100 bagi 2 50 kali 5 250. 100 bagi 4 25 kali 1 25. 100 bagi 100 1 kali 2 2. Nah, tinggal kita jumlahkan. 250 tambah 25 275 tambah 2 277 per 100. Nah,
Kalau begini lebih mudahnya langsung jadikan pecahan desimal. Bapak sudah ajarkan kan pertemuan sebelumnya, ya. Karena dua angka nol, karena nolnya ada dua, maka harus dua angka di belakang koma, ya, harus dua angka di belakang koma. Tinggal tulis kembali, ya. Kita lihat kan pembilangannya 277, ya. Tinggal kita tulis kembali pembilangannya 277. Karena dua angka nolnya maka kita hitung dari belakang, ya. 1, 2. Tulis koma. Jadi jawabannya adalah 2,77. Jadi kata kuncinya untuk penjumlahan pecahan yang sama yang penjumlahan pecahan tiga bilangan dengan tiga pecahan dengan berpenyebut berbeda sama dengan pecahan dengan dua pecahan dengan berpenyebut berbeda, caranya sama, ya, sama. Ini juga sama. Ini contoh 1, ya. Ini contoh 2, ya. Jadi untuk materi penjumlahan pecahan 3 pecahan berturut-turut Bapak rasa sudah sampai di sini. Bapak sudah jelaskan yang pecahannya sama dengan bentuk pecahannya yang berbeda, ya. Jadi kita akan lanjutkan di materi berikutnya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.